Tapi kita harus mengamalkan kekristenan itu justru di luar gereja. Cara kita itu terhubung dengan masyarakat, ketika kita berinteraksi dengan orang, ketika kita berurusan sehari-hari dengan tetangga. Disitulah kita menyala sebagai Kristen. Disitulah kita jadi terang, karena terang itu baru teruji di dalam kegelapan, baru berguna. Dan garam itu baru teruji ketika dia disebar dan dia menyatu dengan nasi atau kuah, dengan apapun juga. Dan dia terbukti, dia yang membawa perbedaan, bukan dia yang terpengaruh. Sungguh Engkau berharga dan mulia, tidak ada kepalsuan di dalam Engkau Tuhan, Engkau apa adanya. Luar dalam sama, tidak ada pertukaran bayangan. Tuhan adalah Tuhan yang kami kenal dari dahulu kala, tidak pernah berubah sekarang sampai selamanya. Makasih karena pribadimu Yesus. Makasih karena Engkau begitu baik dan terlebih lagi Kau mati, ganti dosa kami, dan juga untuk memikul sakit penyakit kami. Kau bangkit pada hari ketiga membuktikan bahwa Kau adalah anak Allah yang hidup dan kami percaya kepadamu. Izinkan gerejamu, setiap jemaatmu Tuhan, bersekutu intim dan dekat denganmu. Roh Kudus yang bantu. Tolong kami Tuhan, masuk ke hadirat-Mu, lewati pelataran luar ke ruang kudus-Mu. Memuji menyembah di hadapan-Mu, sekalipun Kau tidak terlihat. 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Kau sudah ada di situ. Kami berkumpul di sini karena Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Urapi Tuhan firman ini, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, tumbuhkan jemaat-Mu dalam kebenaran. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kasih salam satu sama lain, katakan welcome home. Haleluya, silakan duduk ya. Hari ini kita bicara soal business wisdom, hikmat berbisnis dari Alkitab. Ini bukan tips-tips untuk berbisnis, Anda yang lebih mengerti profesi Anda sendiri. Tapi ada prinsip-prinsip yang tidak lekang dengan waktu dan tembus segala generasi, apapun keadaan di dunia di zaman modern ini tetap berlaku. Terang dan garam artinya Anda masih aktif. Setiap orang di sini yang kerjasama sama seseorang, apalagi kalau bilateral, bukan hanya suppliernya, bawahan, atau kalau Anda itu di dunia profesi, bukan punya bisnis sendiri sama bosnya, atasan, tapi khususnya sama yang setara, maksudnya itu kongsian. Saya berdoa jemaat kita tidak ada yang jadi batu sandungan. Sungguhan. Bagi kami, Anda sukses enggak itu bukan yang paling penting. Ya penting, tapi kita doakan, kami doakan sukses Anda. Cuman bagi kami itu your testimony is more important. Kesaksian imanmu itu lebih penting sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu saya kasih garis bawahi, saya akan berikan peraturan dasarnya dari firman. Apa saja yang kita harus pegang sebagai komitmen, apa yang harus kita pegang sebagai orang Kristen kalau kita kongsian atau kerjasama sama orang atau kita berinteraksi di dunia marketplace sama orang-orang percaya, orang Kristen lainnya, dari gereja yang sama atau dari gereja lain, dan juga khususnya dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saya ajak kita untuk melihat bagaimana Salomo awal mulanya adalah seorang partner yang baik. Tapi nanti dia berubah setia. Jadi saya ambil beberapa ibadah ini dari contoh Salomo. Mengelola penghasilan juga sama, sempat dia bagus. Tapi nanti waktu dia kaya raya, dia berbeda. Nah, kita bisa belajar baik buruknya dari pribadi yang sama, itu Salomo. Mari kita buka sama-sama. 1 Raja-Raja, pasal yang ke-9. 1 Raja-Raja, pasal yang ke-5. Ayat 1 sampai 12 dulu. Cukup panjang, jadi ayat per ayat langsung saya akan jelaskan, lalu saya lanjutkan dari sana. Persiapan-persiapan untuk mendirikan bait suci, kita semua tahu bahwa Salomo adalah Gen 2, generasi kedua. Daud sudah menjadi raja yang sukses sebelum anaknya. Oke? Nah, sekarang saya tunjukkan bagaimana Salomo itu bisa bekerja sama siapa saja. Kalau Anda punya etika, pegang sungguh-sungguh prinsip kerajaan Allah, orang lain tidak sukses pun jadi sukses karena Anda, karena kerja sama dengan Anda. Itulah terang, itulah garam. Hiram, Raja Tirus
mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo. Karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya, sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku demikian. Anakmu yang hendak kududukan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Berhenti di ayat 5 dulu, saya jelaskan dulu. Lebih susah mana? Kita kongsian sama orang baru atau kongsian sama kongsiannya papa? Saya tunjukkan dia sudah di level 2.0. Baru mentas baru mentas jadi seorang pangeran atau putra mahkota. Langsung dia menggantikan Daud yang tua dan meninggal dunia. Dan orang pertama yang harus dia jalin kerjasama adalah kongsian papanya. Tapi ini bagus. Ini langsung menguji kedewasaan Salomo, sang pangeran. Yang sekarang sudah menjadi raja tentunya. Selain itu, orang kuno, orang lama, orang tua, temannya papa, lebih sulit untuk bisa respect sama anak muda. Karena sudah merasakan papanya. Tapi justru disinilah yang namanya Salomo anak muda ini diuji hikmatnya. Dan dari ujian-ujian hikmat itu, dari contoh ini, kita bisa pelajari prinsip yang kita bisa terapkan atas diri sendiri. Coba sekarang kita renungkan betapa susahnya kerjasama dengan partner ayah. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, Salomo langsung menunjukkan sebuah proyek. Dia berkata, aku harus bangun dulu rumah Allah. Tadi di ibadah sebelumnya saya jelaskan, 7 tahun pertama waktu Salomo masih merintis karir, meskipun dia sudah menjadi anak orang kaya, tapi di tangan Salomo ini nanti, kekayaan ayahnya bukan berkurang namun bertambah, kejayaan Israel bukan redup tetapi justru menyala. Makanya itu tadi saya katakan, jangan pernah iri dengan modal orang, ada orang itu yang langsung punya segala sesuatu, Anda harus nabung dulu. Bukan how much you start with, atau seberapa banyak yang Anda mulai, seberapa banyak yang Anda miliki ketika Anda mulai, tapi bagaimana Anda memulainya itu lebih penting. Itu lebih penting. Nah, Salomo itu memulai dengan itu, waktu dia masih merintis karirnya, di awal-awal dia kerja, ada bidang-bidang yang dia tekuni. Ibadah sebelumnya saya jelaskan ada 3 bidang usaha yang dia tekuni. Ternyata Salomo itu bukan merajalela sekalipun dia raja, segala bidang dia coba. Itu sama dengan orang yang coba-coba. Iya kalau uangnya banyak, rugi sana, rugi sini, ratusan juta, miliar ya sudah. Uang dingin lah yang. Tapi banyakkan kita, uang kan pas-pasan. Nggak boleh coba-coba. Salomo itu ternyata tekuni bidang tertentu loh, dia nggak membabi buta loh. Dia nggak membabi buta. Jangan membabi buta jadi anak Tuhan di dalam dunia usaha. Doa dulu dan benar-benar pikirkan rencanamu. Jangan membabi buta karena kita bukan babi dan kita tidak buta. Salomo itu mulai dengan 3 bidang. Waktu dia masih merintis usaha, dia itu bangun first of all. Tahu nggak? Kenapa Tuhan sangat-sangat suka dan berkenan kepadanya? Yang dia bangun pertama-tama adalah rumah Allah. 7 tahun pertama dalam masa karirnya, dia bangun rumah Allah, bait suci. 13 tahun kemudian dia bangun istana. Kenapa lebih lama? Karena istana lebih rumit. Kalau bait suci itu kan cuma kotak, hanya kotak gitu aja. Perabotannya pun sudah ada dari zaman Musa. Lalu kemudian dia bangun holding company, dia bangun office-nya, direnovasi 6 tingkat tuh tahta. Jadi dari sini kita tahu bahwa Salomo pun mulai dari tanda kutip bawah, meskipun bawahnya kita dan plafon kita masing-masing itu relatif beda. Ya sangat berbeda satu dengan yang lain, tetapi Salomo pun mulai dari bawah. Dan hal pertama yang dia tonjolkan waktu dia kongsian adalah, dia tunjukkan bahwa dia adalah seorang yang menyembah Yahweh. Bahwa aku harus membangun bait suci. Dia datang sama Hiram,
dia bukan promosikan diri atau dia minta keuntungan. Yang pertama-tama ditunjukkan dan ditonjolkan adalah aku orang yang beriman pada Tuhan, tapi dia bukan lakukan itu untuk dapat keuntungan atau untuk dapat kemudahan, enggak. Hal pertama di dalam kongsiannya harus tahu bahwa I am an Israelite. Bukan gini ya, aku Kristen kok, tenang aja lah, percaya. Kalau orang kayak gitu, sudah gak Kristen ngomongnya. Kalau orang Kristen justru bukan minta dipercayai, dia tunjukkan. Dia bukan minta dipercayai, dia pasti akan menjaga kepercayaan itu sebelum dipertanyakan. Orang Kristen itu adalah orang yang kalau dipercayai, dia justru akan semakin tidak enak. Dia semakin takut, karena itu barang orang. Orang Kristen bukan yang, udahlah gua Kristen lu harus percaya. Orang Kristen itu kalau dipinjami barang, mendingan kita rental. Ya sudah, gak ada feeling gitu. Ada baret sedikit misalnya itu kalau mobil, ya sudah kembali semua ada perhitungannya. Ya, aku didenda berapa daripada mobil teman. Aduh, sebelum kembali kita cuci bersih, benar-benar kita cuci luar dalam sampai berubah warna, itu mobilnya tadi biru jadi putih. Orang Kristen itu terbeban kalau dipercayai. Bukan menuntut untuk dipercayai. Ya. Tapi Salomo itu menunjukkan identitasnya sesungguhnya. Aku harus bangun rumah Allah. Nanti dia proposal begini fair-fairan. Orang Kristen pasti fair, katakan fair. Ya. Lalu dia ngomong begini ayat 6 ya. Oleh sebab itu, nah sekarang dia mulai minta. Tapi minta, orang Kristen yang minta-minta itu sama sekali bukan sifat kekristenan. Coba lihat ya. Dalam kerjasama, apalagi kalau bersifat profesional, orang Kristen lah yang paling menyuarakan untuk fair. Dan fair itu biasanya disuarakan oleh orang yang merasa dirinya diperlakukan unfair. Tapi kalau kita yang diuntungkan dalam ketidakadilan, akankah kita menyuarakan ini nggak fair? Paham ya, kalau kita membayar sesuatu kurang, orang yang merasa dibayar lebih sedikit, pasti protes, kurang uangnya. Saya pernah loh dulu, nggak sengaja, sekian, saya itu salah lihat, nggak bawa kacamata, kurang, saya kasih itu kurang, malah bilang simpan kembaliannya. Orangnya banyak, Pak kurang Pak, kok simpan kembaliannya? Oh, nggak enak saya. Ya. Gitu saya tadi sempat PD-nya simpan aja sisanya nggak apa-apa. Nggak ada sisanya Pak, kurang malah. Malu pol saya. Akhirnya saya kasih ya lagi, tapi justru saya kasih berlebihan sampai dia bisa menyimpannya. Ya, jadi sana nggak enak sama orang. Tapi kalau misalnya orang kasih kita kelebihan dia nggak tahu, kita teriak nggak fair. Kelebihan Pak. Orang Kristen itu yang gitu loh. Yang ketika dia diuntungkan dalam situasi yang tidak fair itu, dia yang protes, ini harus fair. Makanya itu harusnya yang paling enak diajak kongsian itu anak-anak Tuhan. Karena prinsipnya kayak gini. Kalau yang enggak prinsipnya kayak gini, itu anak-anak Tuhan gadungan. Tahukah, KW itu bukan barang asli. Dalam bahasa Inggrisnya, what is almost like God is not God. What is almost good is not good. What is almost right is not right. Apa yang seperti Tuhan itu bukan kayak Tuhan, itu bukan Tuhan. Apa yang mirip dengan asli itu palsuan. Orang Kristen yang tidak punya standar tinggi gini, apalagi yang juga dapat teruji lewat kongsian waktu kita berinteraksi dengan orang dunia atau di dunia kerja, itu Kristen gadungan. Kristen sejati itu bukan Kristen di gereja. Di gereja itu perlu, karena di gereja itulah kita jadi Kristen. Kita benar-benar belajar apa itu kekristenan. Tapi kita harus mengamalkan kekristenan itu justru di luar gereja. Cara kita itu terhubung dengan masyarakat, ketika kita berinteraksi dengan orang, ketika kita berurusan sehari-hari dengan tetangga, disitulah kita menyala sebagai Kristen. Disitulah kita jadi terang, karena terang itu baru teruji di dalam kegelapan, baru berguna. Dan garam itu baru teruji ketika dia disebar dan dia menyatu dengan nasi atau kuah, dengan apapun juga. Dan dia terbukti, dia yang membawa perbedaan, bukan dia yang terpengaruh. Nasi kena garam, nasinya jadi asin. Bukan garamnya jadi nasi.
Kita yang bawa pengaruh, kita bukan terpengaruh. Kekristenan sesungguhnya itu justru terlihat di dunia kerja. Sungguhan. Itulah sebabnya anak-anak Tuhan harus benar-benar memastikan bahwa semua bisnis deal-nya itu fair. Khususnya untuk partnernya. Sebab kalau orang bisa tipu partnernya, berarti orang kayak gitu jahat sekali. Kalau dia bisa tipu partnernya, dia pasti bisa tipu customernya. Karena partner itu sakral, partner itu hubungan perjanjian. Dan Tuhan benci neraca ganda. Dikatakan Tuhan benci double scales atau neraca yang beda. Karena bagi Tuhan, Tuhan anggap itu sangat pribadi. Kalau kamu bisa gitu sama orang, sama aku yang gak kelihatan apalagi. Karena bagaimana seseorang bisa mengaku dia mencintai Tuhan yang gak kelihatan kalau dia tidak menunjukkan cinta kepada yang kelihatan. Kalau sama yang kelihatan aja kamu ketemu sehari-hari, kamu shake hand, jabat tangan, bahkan notarisan tanda tangan atau tidak tanda tangan lah, tapi lewat kata-katanya bisa dipercaya. Kalau kamu sama orang yang kelihatan aja, kamu bisa nipu, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan, nampak secara jasmani. Tuhan menganggap itu sangat-sangat serius. Makanya jangan pernah merasa, oh Tuhan adalah Tuhan, bisnis adalah bisnis. No, Tuhan harus ada dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Dan orang kalau bisa nggak benar sama partner, jangan-jangan nanti juga bisa nipu istrinya sendiri. Karena itu bicara soal nurani. Nurani itu sekali disangkali, dia lama-lama jadi kebal. Lama-lama jadi kebas dia. Jadi sebenarnya itu seperti lingkaran setan. Seperti ayam dan telur nggak tahu mana dulu. Telur dulu atau ayam dulu. Orang kalau biasa bisa nipu istrinya, bisa selingkuh. Kalau saya kongsi sama orang gitu, saya juga khawatir. Kongsi loh ya, kalau misalnya saya beli putus sama orang gitu, saya gak akan cek dan recheck dia punya profil. Ngapain, senganggur itu kah? Apakah setiap orang yang customer yang datang ke kedai Anda, kalau Anda jual minuman gitu harus dicek dulu. Anda selingkuh? Anda jual boba ya, kasihlah. Tapi kalau itu partner, itu beda. Kongsi itu lain. Itu teman sepadan. Itu satu kuk, itu kalau sapi dua, itu satu punuk, itu satu kuk yang ada di punggungnya. Saya mulai worry, kalau orang itu bisa mulai gak jujur sama pasangannya, jangan-jangan sama saya sebentar lagi dia akan nilep. Karena itu satu paket, karena itu orang yang sama. Gak mungkin lah namanya air itu, kalau dia mengalir semua gak basah, gak mungkin kalau ragi itu ke satu adonan, dia gak mengkamiri. Orang itu kalau gak benar sama pasangannya, dia sebentar lagi gak benar sama partner. Dan orang kalau bisa gak benar sama partner, ini ayam atau telur atau ayam ya. Gak benar. Anda sebagai istri harus khawatir loh. Makanya kalau di sini ada istri yang menghalalkan suaminya korupsi di tempat kerja, tunggu aja giliran suatu hari dia akan korupsi di belakangmu. Cuman korupsinya bukan uang, korupsi cinta. Kalau dia bisa gak benar di tempat kerja, dia bisa gak benar dengan Anda. Karena itu orang yang sama. Kalau dia bisa nggak benar tempat kerja tapi benar sama Anda lebih bahaya lagi. Berarti dia double personality, dia itu kepribadian ganda. Sebab orang yang sama tidak bisa menjadi air asin dan air tawar, karena sumbernya sama, yaitu manusia itu. Rohnya satu, di dalam dia Roh Kudus, atau roh yang salah. Dari ayat ini, saya melihat bahwa simple, status kita sebagai anak Tuhan harus dibawa kemana-mana. Harus dibawa kemana-mana. Seperti lagu dulu itu loh yang pernah viral zaman-zaman dulu itu lah, tak gendong kemana-mana. Anda bawa kemana-mana, nggak bisa kartu itu, Anda tinggal di rumah. Kartu rohani itu Anda bawa kemana-mana. I am Christian. Mari sekarang kita lihat ya, fair-fairannya Salomo, kita lihat ayat 6. Oleh sebab itu perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon. Karena kenapa? Karena Hiram dan kerajaannya terkenal dengan pohon arasnya. Bagus-bagus itu pohon, untuk bikin bangunan itu top class, itu kualitinya grade A. Dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, fair ya, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga yang kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon. Ayat 6 saya mau bedah. Oleh sebab itu perintahkan orang menebang bagiku pohon aras dari gunung Libanon. Ini ceritanya dia minta.
Tapi orang Kristen gak mungkin bisa tidur tenang. Kalau dia hanyalah minta-minta pada orang, apalagi ini bukan AI, ini susu. Kalau tiba-tiba ada AI yang muncul wajah-wajah kami minta-minta, that's not your pastor. Oleh sebab itu perintahkanlah orang menebang bagiku pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah, lalu dia berkata, hamba-hambaku akan bantu hamba-hambamu. Kamu tidak akan kerja sendiri. Dalam kongsian itu pasti kita yang inisiatif. Fairnya gini, aku bantu. Tidak diminta hambaku. Dan fairnya gini, jangan mau begini. Dalam kongsian ini, aku untung kalau bisa kamu rugi. Tetap harus cari win-win solusi. Dan dia memperhatikan sampai buruhnya, upah hamba-hambamu, saya bayar. Meskipun mereka itu melakukan ini untuk rajanya, meskipun sudah semua include dalam billingnya, ya di bondnya itu sudah tertulis, enggak, aku kalau bisa kasih lebih, aku kasih lebih. Dari sini kita lihat sifat Kristiani, murah hati, generosity. Kita tidak bayar karena kita harus, karena itu semua sudah include. Kita bayar karena kita tergerak, kasihan. Ini orang-orang ini sekarang ini semua bergantung dengan uang-uang kecil itu istilahnya, untuk mereka dapat biaya transportasi. Upah hamba-hambamu ku bayar, padahal sudah dibayar sama rajanya sendiri. Kepadamu seberapa juga yang kau minta. Luar biasa, fair. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon. Sebenarnya Hiram itu sangat butuh Salomo. Sangat butuh. Israel dari dulu itu memang sudah memegang kartu-kartu as di dunia, di mana waktu zaman dulu belum globalisasi seperti ini. Mereka tuh pegang. Jadi Hiram itu kelebihannya hanya kayu. Hiram di Tirus itu, masalah Libanon gitu ya, di atas sana. Jadi itu kayu-kayunya itu memang kalau mau bikin yang bagus-bagus memang kayu-kayu itu. Mungkin iklimnya di sana cocok segalanya. Kalau pohon aras itu, kalau mau bangun gedung-gedung yang mewah, itu harus pakai pohon itu. Seperti kita mungkin ada kayu-kayu tertentu yang paling kualitas seperti kayu jati. Ya. Jadi sebenarnya kebutuhan Salomo itu tidak seberapa. Salomo bisa dengan mudah beli, tapi dia butuh ekspertis tukang-tukangnya untuk bantu. Sebenarnya ya, kalau dia mau pakai cara ngancam, tidak bisa apa-apa. Salomo bisa aji mumpung, lu butuh gua, karena sebutuh-butuh Israel sama Tirus, jauh lebih butuh Tirus sama Israel. Israel memegang banyak kartu as, lebih butuh banyak. Tapi sekalipun si Salomo punya upper hand, dia bisa uppercut. Tapi dia belai dengan lembut. Satu, karena begitulah cara memperlakukan kongsiannya kalau dia orang Kristen. Karena dia tidak berpikir untuk dapat untung cepat. Tapi dia mau hubungan yang langgeng. Pikirannya jauh. Kalau orang lain hanya mau, gimana caranya dapat meraup keuntungan? Dia pikir, gimana aku dan partnerku sama-sama untung dan ini bisa berlayar lama, berlayar jauh. Pikirannya itu gitu, orang Kristen pasti mikirnya begitu, nggak bisa nggak? Karena tinggal dalam diri kita ada orang tua, namanya Bapak di sorga. Kita ini semua adalah orang tua yang terjebak dalam tubuh anak muda. Bapak di sorga tinggal di dalam diri kita. Karena Yesus dan aku dan Bapakku adalah satu, kata Tuhan Yesus. Berarti mau nggak mau orang Kristen itu kalau dalam berbisnis atau dalam apapun juga yang dia lakukan di hidup ini, pasti pikirannya jauh. Orang Kristen yang pikirannya cetek atau dangkal, orang itu belum mendalami Tuhan. Kalau Tuhan sungguh-sungguh berjalan dengan seseorang dan hubungan orang itu semakin hari makin dalam dengan Tuhan, nggak bisa nggak. Anak muda pun pasti pikirannya jauh. Hati dalam membuat pilihan. Berbahagialah orang tua yang mendidik anaknya dari sejak kecil untuk takut akan Allah dalam ajaran dan nasihat Kristus. Karena waktu dia besar nanti, dia tidak menyesali pikiran-pikirannya atau pilihan-pilihannya di masa muda, dan sampai dia tua nanti tidak akan meninggalkan jalan itu. Salomo ini masih muda dibanding dengan Hiram. Hiram itu uncle-nya, omnya. Dulu pada waktu Daud ketemu sama Hiram, membuat beberapa proyek bersama, Salomo tuh masih lari-lari, bawa mainan mobil-mobilannya. Ya nggak ada mobil-mobilan, zaman itu belum ada mobil. Tapi mungkin mainan-mainan kereta kuda. Salomo ini masih muda, ini usia omnya. Tapi Hiram itu kaget. Aku tadinya kongsian sama papanya, itu aja udah kagum-kagum aku. Sekarang kongsian sama anak ini. Dia garuk-garuk kepala, wow, kok bisa dia bijaksana? Hiram karena orang yang tidak kenal Tuhan. Hari itu dia mengenal Allahnya Israel.
Allah Israel namanya the Ancient of Days, Sang Purbakala, Alpha Omega, tanpa awal, tanpa akhir. Dia yang paling dituakan. Ternyata Salomo itu punya hikmat yang usianya jauh lebih tua dari Hiram. Kita semua juga harus punya hikmat demikian rupa. Salomo berkata gini, kalau bahasa ini luar biasa. Aku minta kayu. Dia tidak ngancam, kamu tidak kasih. Tidak kasih, aku akan kasih penalti sama kamu. Dengan mudah dia cekik agar Hiram bisa memberi kayu. Tapi kalau itu terjadi, dia dapat kayu, tapi dia hilang Hiram. Banyak orang hanya bisa close one deal di dalam dunia kerja. Satu deal dia close. Kalau bisa semua percaya lalu dia caw lari. Nggak mikirkah anaknya masih hidup di dunia nanti waktu dia mati? Jangan kita hanya mau close the deal. Tapi kalau bisa, kita itu harusnya menciptakan loyalitas. Banyak orang melihat customer, consumer itu hanya seperti kalau bisa sekali diperas, habis itu langsung lari. Bisakah Anda menciptakan loyalitas? Karena Tuhan kita itu personal. Setiap orang Kristen itu pasti menitik beratkan hubungan. Apalagi hubungan kerjasama. Gak ada orang Kristen itu yang mau hit and run, itu gak ada. Kalau dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia pasti mikir gimana caranya. Aku tidak mau hanya sekali. Untung rugi itu pastilah, bisnis itu pasti win some, lose some. Tapi gimana caranya supaya aku itu bisa membangun hubungan ini langgeng. Sebab yang kuinginkan adalah kesetiaan. Yang kuinginkan bukanlah tiba-tiba kaya, apalagi sepihak mendadak. Tapi kalau kita sama-sama diberkati dalam Tuhan, saya percaya perjalanan ini bisa jauh dan penuh dengan berkat-berkat Allah yang susah payah tidak akan mengikutinya. Saya ajarkan kepada Anda cara berpikir dulu, karena paradigma itu paling susah diubah. Kalau ngajarkan poin 1, 2, 3, 4, 5, 1 sampai 5, tips-tipsnya gimana itu gampang. Pergi aja ke seminar-seminar bisnis. Tapi paradigma diubah karena kekristenan, karena kita orang Kristen, itu yang mengubah behavior atau kelakuan. Dan itu akan mempengaruhi keputusan. Dan keputusanmu akan mempengaruhi masa depanmu, masa depan keluargamu, masa depan pekerjaanmu dan bisnismu. Orang Kristen tidak hanya yang business owner, yang punya sebagai pemilik bisnis, pemilik usaha sendiri atau pengusaha. Nggak harus entrepreneur. Orang Kristen yang kerja sebagai staf karyawan atau profesional di mana, dia pasti mikirnya jauh. Nggak ada orang Kristen ketika dia pergi lalu dia rusak-rusak meja tempat kerjanya, toh aku nggak kembali. Orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak akan mikir begitu, karena dia pasti berpikir jauh. Aku tidak mau bakar jembatan di belakangku. Bukan berarti akan kembali balik kucing, bukan. Sebab aku tidak pernah tahu nanti. Karena dia paham rencana Allah itu ajaib. Dan banyak hal tidak terduga. Jangan-jangan waktu aku bakar meja itu nanti, bukan bakar meja, aku rusak lah ya tempatku. Toh aku tidak kembali ke situ. Langsung kita rusak, bunuh karakternya. Bukan meja yang kita rusak, bukan kursi. Tapi kita jadikan permusuhan yang tidak perlu. Kita bakar semua bridge atau bakar semua jembatan itu. Mana kau tahu suatu hari ternyata salah satu yang kau bakar mejanya itu akan jadi besanmu. Tuhan itu punya plot twist belum selesai di hidupmu. Tuhan itu paling hebat membuat orang fasik itu telan ludah sendiri. Dan Tuhan itu paling hebat membuat orang benar yang harusnya ditimpa malapetaka, diciptakan lubang di hadapannya, malah justru lalu lalang gitu aja. Orang yang menggalinya jatuh sendiri. If you fear God, you won't do that. Anda tidak akan lakukan itu. Dalam dunia kongsian atau kerjasama sama orang, tidak hanya dalam dunia kerja, dalam ministry, dalam pelayanan. Yang penting di sini kita menangkap paradigma orang Kristen seperti apa. Paradigm itu bukan hanya cara berpikir, tapi watak itu yang diubah. Watak ini kita ganti. Orang kan gitu ya, kalau sudah tidak ada kerjasama itu, wah dijelekkan habis-habisan. Terus suatu hari ternyata kau butuh dia lagi. Gak bisa sudah jadi lautan api. Kita tidak boleh lakukan itu. Ya, Alkitab berkata, diajari di sini, Salomo itu sangat wise sekali, dia berkata, aku minta kayu ya, karena hanya kamu yang punya kayu itu. Dan dua, aku minta pekerjanya untuk bantu aku, karena hanya pekerjamu yang bisa ukir-ukiran gitu. Ya, ini Jeparanya Timur Tengah lah. Tapi aku beritahu ya, enggak usah tunggu kamu minta, Om Hiram. Dia bilang, hamba-hambamu akan aku kasih upah. Di samping yang kau berikan, kamu minta berapa? Enggak hanya itu pun, hamba-hambaku akan bantu. Kita enggak mau hanya seenaknya, atau hanya mau yang enak untuk kami. Kita akan bantu. Karena kenapa?
I need your respect. Aku butuh respectmu untuk terus-menerus nanti kita berjalan bersama. Kalau sama kayak gini, orang Kristen semua kayak gini, enak dikerja sama. Lihat nanti ya, semua krisis, anak-anak Tuhan tidak pernah kehilangan, tidak pernah kekurangan pekerjaan. Karena kepercayaan itu tidak gampang dicari di seluruh dunia. Orang pintar banyak, justru kita khawatir, nanti dia licik. Nanti dia curang. Bisakah Anda membangun reputasi? Bisa enggak? Jangan sampai kita itu tergoda untuk merusak hubungan demi keuntungan sementara. Orang yang bisa kongsian, bisa diajak bekerja sama harusnya orang-orang Kristen. Tapi justru di masyarakat ini celakanya, banyak orang Kristen yang jadi batu sandungan. Berapa banyak orang yang komentar gini, Kristen tapi gitu. Kita harus ubah stigma itu. Kita lanjutkan ayat 7. Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersuka cita serta berkata, terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini. Wow, lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku tentang kayu aras dan kayu sanobar, aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana, sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku, seberapa yang ku kehendaki. Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo, seberapa yang dikehendakinya. Berhenti dulu sampai ayat 10, ayat 6 sampai 10, tadi ayat 7 sampai 10 saya sudah bacakan. Efek pertama, waktu Hiram mendengarkan Salomo fair begitu, dia berkata, terpujilah Tuhan. Tuhan di sini itu Tuhan yang dalam di Alkitab Anda itu bahasa huruf besar semuanya, terpujilah Yahweh, terpujilah Allah Israel. Wow. Saya beritahu ya, komitmen apa yang harus kita pegang sebagai orang Kristen ya, dalam kongsian kita ya. Keuntungan itu nomor 2, nomor 3 dan sebagainya. Nama Tuhan Bapak Ibu, nama baiknya Tuhan Yesus. Dalam kita bekerja sama dengan supplier, customer, dengan bos kita kalau kita kerja di perusahaan orang, dengan staf karyawan kita. Bukan berarti kita tidak berani tegas. Lakukan yang benar, bukan lakukan yang nyaman. Tetapi tetap lakukanlah dengan moral, lakukan dengan karakter, lakukan dengan integritas. Anda boleh lakukan sesuatu dengan otoritas, tapi Anda harus lakukan, Anda harus menjadi orang yang menjalankan otoritas secara bijaksana karena nama Tuhan ada di tubuh Anda. Nama baik Yesus dipertaruhkan lewat segala tindak tanduk, kelakuan, perkataan, perbuatanmu di dunia kerja. Mau nggak mau, karena sebelum kita adalah pengusaha, ibu rumah tangga, guru, pengacara, kita itu Kristen. Kita itu harus melihat diri kita begini, aku ini Kristen yang jadi pendeta, Anda itu Kristen yang jadi pengusaha. Ya, Anda Kristen yang jadi arsitek, Anda Kristen yang jadi dokter, tapi kita pada dasarnya Kristen dulu. Nama Kristus itu melekat pada kita. Kristen itu artinya Kristus kecil, artinya seperti Kristus. Jadi yang dititipkan Tuhan dalam urusan kita berdagang tiap hari atau bekerja sehari-hari adalah nama Tuhan dulu yang dititipkan. Itu yang disebut dengan, itu yang maksudnya carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenaran. Segala sesuatu ditambahkan, itu berkat-berkat materi, promosi, salary, dividen, keuntungan, ekspansi. Ya. Lalu habis itu ada deal-deal yang ditutup. Itu semuanya adalah tambahan. Tapi cari dulu kerajaan. Maksudnya utamakan reputasi Tuhan. Itulah komitmen yang harus kita pegang sebagai Kristen. Nama Kristus dipertaruhkan. Amin Bapak Ibu. Kita itu tidak boleh sembrono. Pendeta atau bukan. Hanya bedanya kalau pendeta lebih dituntut karena lebih banyak dipercaya. Road rage misalnya di jalanan gitu, marah, turun berantem. Pernah terjadi mau berantem, ternyata sama-sama jemaat. Bukan sama saya, dua-dua datang ke saya. Saya jewer dua-dua. Baik kan Gi? Ya enggak saya secara langsung, tapi pasti akan ada dalam pengembalaan. You see, remember, untung sama-sama jemaat.
Sama jemaat orang gimana? Orang lain. Gereja kita gimana mempertanggungjawabkan apa yang kita ajar di dalamnya? Padahal kita tidak pernah diajar begituan. Hal-hal yang paling konyol bukan urusan profesional. Lalu kalau nanti ketemunya sama non-jemaat gimana? Non-jemaat Tuhan maksudnya, kalau bukan orang Kristen gimana? Kita itu sudah tidak bisa lagi sembrono sembarangan karena sudah ada lagu sekolah minggu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ini bukan berlaku untuk pendeta, untuk orang Kristen pada umumnya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Jangan jadi Kristen kalau tidak berani nyanyi lagu ini. Saya punya satu teman, dia tidak mau tulis apa-apa rohani di mobilnya. Karena waktu itu suatu hari waktu saya masih sekolah, kuliah, gereja kecil di Kanada. Kita semua pasang kan bangga kan, gereja keluarin stiker itu zaman dulu, pasang. Dia nggak mau, saya udah curiga, kenapa sih nggak mau? Nggak mau, karena aku suka berantem sama orang di jalanan. Oh, saya bilang, nanti besok ya kamu nggak tahu tak tempelin stikernya. Ya buang sifat itu, karena stiker atau nggak stiker di mobilmu, Tuhan sudah menstikermu. Kau Kristen, titik. Orang akan melihat. Dan ini yang terjadi pada Hiram. Dia langsung kagum dan berkata, terpujilah Tuhan. Saya tidak bisa ceritakan panjang lebar, saya secara pribadi terpanggil jadi hamba Tuhan. Umur 18 tahun saya buang beasiswa. Saya buang semua privilege yang ditawarkan di depan saya. Tapi ketika saya lulus, tahun 1996, 2 tahun saya volunteer, pelayanan benar-benar sungguh-sungguh volunteer, tapi masih di Kanada posisinya. Saya pergi kemana-mana, ke Ungaran, kemana segalanya, ke beberapa tempat-tempat rural, bahkan desa, beberapa gereja terintis, tapi saya bolak-balik di sana, saya masih volunteer. Saya pulang 98 pas kali kerusuhan Indonesia, 14 Mei tepatnya, 13 Mei kerusuhan mulai. Dan hal pertama yang saya lakukan saat itu adalah, the wisest thing to do adalah saya berbisnis dulu. 2 tahun pertama saya sebagai pengusaha dan Tuhan sangat memberkati bisnis kami. 2 tahun pertama. Selama 2 tahun itu, saya tidak hitung keuntungan berapa, namanya orang kalau mengelola pekerjaannya dengan baik, pasti Tuhan berkati. Tapi yang saya hitung adalah kesaksian-kesaksian ada orang-orang yang diubahkan. Saya mengucap syukur. Tidak jadi jago kandang. Oh, kalau sekarang jadi pendeta ya otomatis di gereja baik-baik di sana. Tapi ketika saya masih ada di dunia sekuler, di marketplace selama 2 tahun 98 sampai tahun 2000, ketika saya handle pemuda, pemasar, remaja, ya, tahun 98 tersebut, ada banyak sekali rekan-rekan kerja saya bertobat terima Tuhan. Saya masih ingat suatu hari saya ketemu dengan seorang rekan, karena waktu itu rekan bisnis kami itu orang-orang luar negeri, Singapura, Brunei, orang Hong Kong. Waktu saya datang suatu hari ke Singapura, ketemu langsung dijamu. Kebetulan pada waktu itu istri tidak bisa ikut, saya hanya datang 1 malam, 1 hari aja. Saya masih ingat kok saya ditawari macam-macam. Saya bilang tidak, terima kasih. Kenapa? Nggak apa-apa, ini itu. Thank you. No, thank you. Kenapa? No. I love my wife. Dipaksa-paksa lagi saya hanya bilang, I am Christian. Dia bilang, but all Christians do that. Saya bilang, I'm not the same. Saya tidak tahu kan, pada waktu kita akhirnya kebalikan, akhirnya dia yang datang. Waktu datang ke Indonesia, kami jamu. Waktu kami jamu, saya ajak istri saya, waktu itu kami sudah punya anak 1, Vanessa, datang. Saya beritahu sama dia, saya doa dulu. Karena yang jamu kan hak saya. Kalau dia yang jamu ya saya doa sendiri. Tapi kalau itu jamuan saya, itu keluarga saya doa. Tradisi keluarga saya berlaku. Saya bilang, kita akan doa sebagai keluarga ya. Tuhan Yesus terima kasih. Amin. Dia cuman. Setelah amin, dia ngomong sama istri saya, your husband is a good man. Lalu dia tidak jelaskan lagi, pokoknya he's a good man. Saya bilang, saya nggak ngomong apa-apa, nggak nganggap, istri saya juga nganggap, oh thank you, lalu kita makan. Tapi hari itu dia melihat bahwa doa makan kami itu genuine. Musim silih berganti, rekan orang Hong Kong, pernah sekali agak mabuk atau gimana, lalu habis itu kebalik pada waktu datang ke Indonesia, di sana dia curah hati dan berkata, I see your life is different. Orang Hong Kong. Ini belum ada GMS Hong Kong dan sebagainya, belum sampai ke bangsa-bangsa dalam pelayanan, dalam bisnis dulu. Dia berkata, can I know your God? I want to have this, katanya. What your family has, apa yang keluargamu. Kita doakan, singkat cerita, dibaptis dan terima Tuhan. Kira-kira ada totalnya, baik dari staf sendiri maupun dari rekan bisnis, dan juga dari yang lain-lainnya, benar-benar ada puluhan jikalau bukan ratusan orang terima Tuhan selama 2 tahun itu.
Saya tidak bisa cerita sama Anda, dan ini bukan untuk glory secara pribadi, but I know what I'm teaching. 2 tahun adalah waktu yang pendek, tapi cukup sengit di zaman itu. Dan begitu banyak orang yang akhirnya berkata, terpujilah Tuhan lewat hidup kami. Saya tidak berani ngajarkan sesuatu kalau saya tidak hidupi. Mungkin Anda bisa berkata, pendeta tahu apa dengan dunia bisnis? Saya tahu pada waktu ditodong oleh seorang rekan bisnis yang lainnya. Diminta untuk antarkan ke tempat-tempat, yalah, tempat-tempat gitu. Saya tidak mau. Tidak mau, dia tidak mau bisnis sama, tidak apa-apa. Saya bilang, saya tidak mau. Tapi Tuhan kasih saya hikmat. Kamu tidak mau ngantar? Tidak mau, saya tidak mau ngantar. Saya orang berkeluarga. Tidak. Saya orang Kristen. Saya tidak bisa tampilkan saya pendeta. Gitu. Meskipun saya sudah hamba Tuhan dari awal, tapi 2 tahun itu kan saya mulai dengan bisnis dulu waktu datang ke Indo. Dan pada waktu itu saya hanya berkata, saya orang Kristen, saya tidak lakukan itu. Dia bilang, tapi PT lain yang lainnya itu saya ngasih saya servis gini dan gitu. Saya bilang, semoga Anda langgeng bekerja sama dengan kami karena kami punya servis bagus. Bukan karena servis ini yang bagus. Servis dalam, kalau Anda punya produk, produk Anda bagus. Servis Anda bagus, itu. Kalau Anda, saya tidak berharap sih Anda pindah. Tapi kalau terpaksa Anda pindah karena saya harus kompromi, kalau tidak saya harus kompromi, saya tidak mau, sorry ya. Wah gimana? Akhirnya Tuhan bisa pakai dia sendiri mulutnya orang. Ya udah kalau gitu, kamu tidak usah tahu aku kemana. Pokoknya selama aku ada di sini berapa hari, sediakan aku supir sama mobil. Oh ya sudah, kalau supir mobil ya terserah dia. Saya kasih dia supir, kasih dia mobil. Memang karena itu rekan bekerja, saya kasih supir dan mobil. Selama 3 hari dia ada di sini. Lu mau ke sini, mau ke Bromo, ke Kawi, mau pergi gunung, nyemplung kali. Nggak usah pakai sopir dan mobilnya perusahaan kantor. Kamu bisa aja naik taksi. Atau saya bisa rentalkan aja mobil satu dengan sopir sekalian. Saya tidak bisa ngejar kamu orang dewasa. Tapi jangan suruh saya ke sana, saya tidak mau. Kamu ajak minum ke tempat gelap, harus ke sana ternama. Karena lobby orang-orang ini, nggak mau. Kalau Anda mau kerja sama-sama saya kaku. Memang bisa merugi, dia bisa pergi situ dulu. Tapi lama-lama dia akan lihat bedanya. Hasil karya anak Tuhan dan bukan. Cepat lambat, saya hitung. Sedikit hitung, sampai 10. Pakai bahasa Hongkong sekalian, dia kan orang Hongkong. Yat nyisam se emblok cat pat kausam. Balik ke kami, balik kucing. Paling secuil merugi, nanti akhirnya kembali, karena di situ pasti akan ditipu. Kalau aku tidak nipu keluargaku, aku tidak akan nipu kamu. Kamu tidak suka sama aku sekarang, tidak apa-apa. Cepat lambat kamu akan huecia. Karena produkku lebih baik, servisku lebih memuaskan, aku lebih jujur. Sungguhan kan? Belum hitung sampai 10 bulan. Balik kucing semuanya. Satu-satu balik, nggak nuntut lagi. Nuntut mobil pun enggak. Akhirnya kembali, kerja quiet-quiet. Kerja lagi dan berbisnis lagi untuk tahun-tahun ke depan. Listen to me very carefully. Anda jangan mau ditekan sebagai anak Tuhan harus kompromi kalau Anda orang tidak kerja sama. Paling Anda merugi berapa bulan, kuranglah. Tapi kalau Anda punya produk segala sesuatu yang Anda kerjakan itu sungguh-sungguh dan benar-benar kualitas, cepat lambat orang tidak mau kehilangan Anda. Cepat lambat mereka akan kembali kepadamu. Saya tidak mau diajak gitu-gitu. Zaman-zaman 2 tahun itu. Sekarang nggak ada yang berani. Saya pergi ke satu tempat umum, tiba-tiba kelihatan saya, Pastor Philip. Dulu status saya, identitas saya beda. Nggak ada yang kenal juga 2 tahun pertama. Sekarang orang begini, kelihatan saya langsung, masa nggak kelihatan, di sini ada asapnya tiba-tiba. Sekarang orang malah bisa pura-pura di depan pendeta. Dulu, orang nggak lihat saya sebagai pendeta. Orang hanya lihat saya sebagai Kristiani. But I stood my ground 2 tahun itu. I stood my ground. Saya bilang, dong, tidak. Baru mulai usaha, setiap sen itu penting. Saya tolak, tidak. Mau mobil, tak kasih mobil. Tapi jangan minta saya antar mana-mana. Saya tidak mau tahu kamu kemana. Mau nyemplung kali, mau pergi ke gunung, terserah kamu. Dan saya tidak ngomongnya kayak gitu, saya bilang, this is facility for you. Saya kasih contoh ya, mungkin cara saya jadul zaman dulu, tetapi it works for me. Karena orang pada dasarnya akan melihat, are you for real or not? Orang Kristen atau tidak. Dalam kongsian, kalau ini bukan orang luar, apalagi sama kongsian sendiri atau orang yang kerja sama dengan Anda mesti harus menunjukkan ada Tuhan. Dan Anda juga harus memastikan bahwa segala sesuatu dijalankan fair untuk partnermu. Bahkan ketika dia tidak teriak, ketika dia tidak tahu kelebihan tuh, Anda yang harus protes dan berkata, ini kelebihan padaku, gak fair for you. Terakhir, ayat lalu Salomo memberikan pada Hiram 20.000 kor gandum. Ayat 11. Bahan makanan bagi seisi rumah istananya dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun.
Dan Tuhan memberikan hikmat pada Salomo seperti yang dijanjikan kepadanya. Maka damai pun ada di antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Ayat 11, Salomo memberi kepada Hiram lebih banyak daripada yang Hiram berikan pada Salomo. Dia kasih buru yang bisa potong kayu. Dia kasih kayu-kayu itu tidak sebanding dengan 20.000 kor gandum. Bahan makanan bagi seisi istananya, 20 kor minyak tumbuk. Dan Salomo tidak memberikan sekali karena dibantu hanya sekali saja sama Hiram. Sampai jadi itu kayu-kayuan, sebab perabotan utama di bait suci itu bukan kayu saja, tapi ada kain, ada emas, ada logam-logaman. Disitulah nanti ada orang-orang seperti Bezalel, Aholiab yang dulu-dulu itu, zaman dulu. Masih ada orang-orang kayak begitu yang membangun dengan ukir-ukiran logam. Kayu bukan bagian terbesar, tetapi sekali diberikan bantuan, Salomo itu yang tahu diri rasa hutang budi setengah mati, dan seumur hidup setia sama sama Hiram, dan Salomo memberikan pada Hiram bahan makanan seisi istananya. Istana raja itu gede banget. Seisi istananya itu juga termasuk kuda-kudanya, dikasih makan sama Salomo tahun demi tahun. Lu berbuat baik sekali sama aku berbuat baik sama kamu seterusnya. Itu orang Kristen. Orang Kristen itu setia kawan. Makanya orang Kristen yang mengkhianati kawannya, apalagi partner dan mitranya, itu bukan orang Kristen. Tapi sayangnya Salomo berubah setia. Sedikit lagi ayat, saya kasih rangkumannya lalu kita selesai. Saya tunjukkan pasal 9 ayat 10 sampai 14. Saya baca aja lalu ya, beberapa usaha Raja Salomo, kita lihat ayat 10. Satu Raja 9 ayat 10 sampai 11. Nah ini sekarang sudah Salomo 20 tahun sekian setelahnya. Setelah lama, kemudian Salomo berubah setia. Karena kita tahu semuanya, akhirnya Salomo murtad ya. Coba lihat ya, orang kalau murtad. Hal pertama yang kelihatan adalah cara kerjanya. Salomo, setelah lewat 20 tahun, selesailah Salomo mendirikan kedua rumah itu, yaitu rumah Tuhan dan istana raja. 20 years later, oleh karena Hiram Raja Tirus telah membantu Salomo dengan kayu aras, kayu sanobar, dan emas sebanyak yang dikehendakinya, maka pada waktu itu Raja Salomo memberikan kepada Hiram 20 kota di negeri Galilea. Oke, bagus dong. Balas budi dong. Dikasih kayu, kasih emas, sekarang Salomo kasih Hiram 20 kota. Tetapi ketika Hiram datang dari Tirus untuk melihat-lihat kota yang diberikan Salomo kepadanya itu, maka semuanya kurang menyenangkan hatinya. Dikasih barang-barang faulty product. Barang-barang buangan. Sebab itu ia berkata, macam apakah kota-kota yang telah kau berikan kepadaku itu? Hai saudaraku, maka orang menyebutkan tanah Kabul sampai hari ini. Adapun Hiram telah mengirim kepada raja 120 talenta emas. Bahasa Surabayanya, Hiram cege. Kecewa dia. Kamu kasih aku 20 kota, tapi isinya sampah. Saya tidak usah buka, tapi ini kan pasal 9, akhir-akhir. Nanti kalau Anda lihat, satu pasal berikutnya, Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Istrinya banyak, dia simpan banyak kuda, ya obsesinya adalah barang, dia berubah. Orang berubah sama Tuhan, pasti akan berubah sama partnernya. Orang berubah sama partnernya, pasti berubah sama Tuhan. Neraca ganda dibenci oleh Allah. 3 poin Anda bawa pulang sebagai hikmat Allah bagi orang Kristen dalam bekerja sama dengan siapa saja dalam konteks bisnis, baik itu Anda pengusaha ataupun Anda ada bekerja di perusahaan orang. Pokoknya kalau Anda kerja sama, ini hikmatnya oke. Dan dalam ministry juga sama. Dalam setiap hubungan. Satu, komitmen orang Kristen dalam pengungsian adalah nomor 1, menjaga nama baik Tuhan. Oke, ingat itu ketika Anda kembali kerja nanti. 2, mencintai keadilan. Pastikan Anda memperhatikan partnermu Kristen atau bukan. Pastikan dia mendapatkan yang dia berhak dapatkan. Jangan kau curi dan korupsi berkat orang. Jangan kita mengorupsi berkat orang. Ada uang yang kita pegang itu uang kita tapi bukan berkat kita. Itu uang kita tapi bukan berkat kita. Misalnya kalau kita makan di sebuah restoran, servisnya baik sekali hari itu, Tuhan itu kirim malaikat. Meskipun mereka dalam wujud seorang pelayan restoran. Anda harus tahu bahwa itu uangmu, tapi itu bukan berkatmu. Itu berkatnya mereka. Mereka patut diberkati karena servisnya yang luar biasa. Kita harus ingat, tidak boleh mengorupsi berkat orang lain yang Tuhan titipkan pada Anda, supaya nanti lain kali dititipkan lagi. Kalau enggak, nanti lain kali enggak dititipkan ke kita. Jangan mengorupsi berkat orang lain, cintai keadilan. Be fair with people. Nilai mereka bukan sebagaimana harus, tapi nilai mereka
sesuai dengan hati nuranimu. Cintai keadilan, partner Anda harus dapat. Harus kau pikirkan kebaikan mereka. Mereka kerjasama dengan Anda itu, mereka pun harus diberkati. Jangan sampai kita menusuk mereka dari belakang. Ingat, meskipun partner itu bukan Tuhan, Tuhan memandang cara kita memperlakukan. 3, menjunjung tinggi kesetiaan. Jangan aim for a deal, aim for loyalty. Jangan kita tuh targetnya tuh deal. Deal ya, deal. Oke, second. Wih, enak ini, duriannya ini enak. Deal ya, wah wangi segalanya. Waktu kita nggak lihat ditukar. Ya dapat sih. Dia dapat keuntungan lebih karena itu durian nggak laku. Tapi sekali sampai ke rumah, ngomel yang beli. 100% nggak akan ada loyalty, nggak akan kembali. 100% nggak akan kembali. Malah justru rugi. Kelihatannya uang untung, tapi sebenarnya merugikan perusahaan Anda sendiri, toko Anda. Karena akan ada, itu akan jadi promosi yang negatif. Orang yang dikecewakan akan ngomong sama teman-temannya, lu jangan pergi ke kedai itu. Aku ditipu. Tadi aku makan manis pulang, keluarnya kentang. Ketika Anda sepi, Anda berkata, apa ya? Ya itu tadi, keuntungan tadi yang kau dapat kita dapat dengan tidak halal itu nanti akan menjadikan toko Anda. Itu seperti berkayanya itu uang, tapi itu kutukan. Nah itu justru nanti Anda akan berharap-harap kalau toko kita sepi, kita akan berharap-harap andaikan bisa uang itu tak balikin kepada orang itu, tokoku rame lagi. Nggak akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, junjung tinggi kesetiaan dalam apapun yang kau buat. Jangan ada nafsu mau cepat kaya, apalagi hit and run. Karena yang gini sudah banyak di dunia dan ujungnya banyak orang yang dirugikan, termasuk orang-orang itu sendiri yang nafsu kaya mendadak juga akhirnya merugi. Mari Bapak Ibu, kongsian hikmat dalam kongsian ini, komitmen orang Kristen dalam kongsian ini kau pegang erat supaya nanti ke depan orang-orang yang paling dicari oleh orang dunia untuk bekerja sama untuk proyek-proyek berikutnya yang menguntungkan. Tiada lain, tiada bukan adalah Anda semua anak-anak Tuhan. Tuhan memberkatimu, maju di dalam setiap usahamu. Mari kita semua bangkit berdiri.